Ini adalah perjalanan terakhir kereta api dari Solo tujuan Jakarta. Kereta api Jakatingkir. Arek-arek semuanya, saat ini saya sudah berada di kota Solo, tepatnya berada di stasiun Purwosari. Jadi beberapa perjalanan kereta, baik itu keberangkatan maupun kedatangannya, dilayani di beberapa stasiun ya, dibagi-bagi ke dalam beberapa stasiun. Nah, kebetulan kereta yang akan saya naiki malam ini dilayani keberangkatannya dari stasiun Purwosari. Kalau nggak salah inget, terakhir kali ke Purwosari ini waktu dulu rame-rame sama teman-teman ya naik kereta Jaladara. Jadi memang Jaladara itu jalurnya dari Purwosari ya. Dan senang sekali malam ini saya bisa berkunjung lagi ke stasiun ini ya. Jarang-jarang juga saya naik kereta yang berangkat dari Purwosari. Dan malam ini saya akan menuju ke ibu kota di Jakarta dengan kereta yang berangkatnya paling akhir dari Solo, yaitu kereta api Jakatingkir. Kita persiapan masuk ke dalam stasiun yuk. Stasiun Purwosari memiliki ketinggian 93 meter di atas permukaan air laut, dan bersama-sama dengan stasiun Solo Balapan dan stasiun Solo Jebres menjadi stasiun keberangkatan utama di kota Surakarta ini ya. Stasiun Purwosari ini bangunannya memiliki arsitektur yang mirip dengan stasiun Kedung Jati ya, cuma di beberapa poin detail ini sudah diubah ke dalam rupa yang lebih modern. Yang paling kelihatan itu lantainya ya, lantainya sudah pakai granit kayak yang diseragamkan dengan stasiun-stasiun yang lain, padahal dulu pakai ubin kotak-kotak kecil gitu. Dan kalau di beberapa stasiun besar itu sudah menerapkan face recognition boarding gate, nah kalau di Purwosari ini belum ya, jadi masih pakai metode konvensional. Jadi kita masih harus mencetak boarding pass baik berupa fisik maupun elektronik, dan masih harus menunjukkan kartu identitas. Ini masih sekitar 45 menit menjelang keberangkatan kereta Jakatingkir ya. Situasi di Purwosari ini masih cukup sepi, tapi mungkin nanti bakalan naik banyak kali ya di stasiun-stasiun berikutnya. Hati-hati jalur 3 dari masuk kereta api Malabar, jalur 3 dari perjalanan kereta api Malabar. Segera masuk rangkaian Jakatingkir di jalur 4.
Hari ini saya bakalan naik Jakatingkir di ekonomi 8, tapi nggak dapat peron rupanya. Jadi harus menyusuri dari dalam kereta. Ini mulai dari ekonomi 5. Baru ekonomi 6. Baru nyampe ekonomi 7. Perjalanannya lumayan ya, separuh rangkaian kereta kita susuri. Dan akhirnya kita tiba di ekonomi 8. Jadi ini dia singgasana saya di perjalanan malam ini di Jakatingkir. Di perjalanan hari ini, saya naik kereta Jakatingkir di ekonomi 8, ekonomi paling ujung. Jadi di paling terakhir, rangkaian di paling belakang pokoknya ya. Dan ini adalah armada ekonomi Kemenhub, ekonomi AC, dengan formasi kursi 22. Masih dengan sandaran punggung yang tegak lurus dan saling berhadap-hadapan. Ekonomi armada Kemenhub ini ada dua versi. Versi yang reguler kapasitasnya 80 tempat duduk dengan nomor urut 1 sampai 22, dan versi ramah difabel dengan kapasitas 64 tempat duduk nomor urut 1 sampai 16. Jadi pada saat pemesanan tiket saya sempat dibuat kebingungan ya. Nomor 17 sampai nomor 22 itu posisinya terblok semua, tidak bisa dipilih kursinya. Jadi ternyata dalam satu rangkaian Jakatingkir ini, 8 ekonomi ini menggunakan semuanya ramah difabel. Tidak ada yang kapasitasnya sampai 80 ya. Jadi dari ekonomi 1 sampai ekonomi 8, kapasitas setiap keretanya hanya 64. Kalau arek masuk di dalam ekonomi Kemenhub yang ramah difabel, yang paling terasa ini adalah area boardis yang lebih lega, lebih luas untuk memudahkan akses teman-teman disabilitas ya. Dan ini area kamar kecil, tulisannya area toilet, ini juga lebih lega, jauh lebih lega ya. Kemudian yang terasa beda lagi adalah kursi di ujung ini tidak berhadap-hadapan dan posisinya lega banget. Ini area kosong di depan kursi ujung ini lega banget. Termasuk hari ini saya juga dapat di ujung, memilih kursi ujung, jadi kaki saya leluasa selonjoran di situ ya, menikmati area kosong. Kalau di sini sih tertera suhunya 24,8 derajat Celcius ya, tapi feel-nya itu kayak yang lebih dingin dari itu. Adem banget ini kereta. Wah. Selamat datang di kereta api Jakatingkir dalam perjalanan KA 221 yang akan mengantar kita ke tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Nah, Rek, di saat orang lain sudah terlelap atau setidaknya baru mulai tidur, saya baru memulai perjalanan. Kereta Jakatingkir diberangkatkan dari stasiun Purwosari tepat pukul 22:45 dan menjadi keberangkatan kereta terakhir tujuan Jakarta ya. Kita akan menempuh perjalanan selama hampir 9 jam ya, 8 jam 47 menitan untuk mencapai stasiun Pasar Senen. Mengawali perjalanan dari kota Solo,
kereta api Jakatingkir melayani pemberhentian atau persinggahan di beberapa stasiun. Kira-kira di mana aja kereta ini akan singgah? Silakan arek-arek simak informasi dari Bapak Kondektur berikut ini. Kereta api Jakatingkir dalam perjalanannya akan berhenti di stasiun Klaten, Lempuyangan, Wates, Kutoarjo, Kebumen, Gombong, Troya, Purwokerto, Bumiayu, Cirebon, Perujakan, Jatibarang, Haurgelis, Cikarang, Jatinegara, dan akan kembali perjalanannya di stasiun Pasar Senen. Perjalanan kereta Jakatingkir sudah tiba di kota Yogyakarta, dan persinggahan Jakatingkir ini dilayani melalui stasiun Lempuyangan ya, bukan stasiun Yogyakarta. Kita akan singgah selama 6 menit, dan sebenarnya saya tadi bisa ya naik dari Lempuyangan, tapi saya pengen ngerasain experience perjalanan Jakatingkir ini full dari ujung ke ujung, dari stasiun keberangkatan di Purwosari sampai nanti di Pasar Senen. Kereta Bima dari Gambir tujuan Gubeng segera melintas langsung. Pengalaman tidak berkelana untuk penumpang tidur maupun istirahat. Alas perhatian yang mengucapkan selamat malam. Pesawat melalui perjalanan Anda. Terima kasih. Kereta Jakatingkir sudah tiba di stasiun Wates. Pemberhentian berikutnya ya, persinggahan berikutnya setelah Yogyakarta. Dan selain singgah secara reguler di stasiun Wates ini, kereta Jakatingkir bakal mengalami sebuah tragedi. Apa itu? Yaitu adalah kereta Jakatingkir bakalan disusul oleh kereta mewah, kereta mahal. Dari tadi kan kereta Jakatingkir ya, sejak masih di Purwosari itu sering banget ya ketemu sama kereta-kereta mahal ya, karena memang jam-jam segini, tengah malam gini, banyak kereta mahal yang datang dan pergi di sekitaran Yogyakarta, termasuk kereta Turangga yang akan menyusul Jakatingkir. Kereta Turangga ini dari arah Surabaya Gubeng tujuan Bandung. Dulu lumayan sering sih naik Turangga. Oh iya, berapa lama berhentinya? Kita bakalan berhenti di stasiun Wates ini lumayan lama ya, karena disusul sekitar 16 menit. Sabar, nanti setelah disusul kita jalan lagi.
Selamat datang di Purwokerto. Kita sudah tiba di stasiun Purwokerto ya. Di sini kita akan dijadwalkan singgah selama sekitar 7 menit. Waktu itu saya naik Singasari dari Jakarta ketemu Jakatingkir. Apakah nanti kita akan bertemu juga dengan Singasari yang datang dari arah Jakarta? Posisinya jadi kebalik ya. Dulu naik Singasari ketemu Jakatingkir, sekarang naik Jakatingkir semoga ketemu Singasari. Baru diomongin ya, segera masuk kereta Singasari dari Pasar Senen tujuan akhir Stasiun Blitar. Jadi kereta Jakatingkir sudah meninggalkan Purwokerto, dan biasanya kalau di perjalanan malam gini saya memanfaatkan jeda waktu yang lumayan ya. Dari Purwokerto sampai Cirebon itu ada sekitar 2 jam, bisa saya pakai buat istirahat. Nah nanti setelah Cirebon bisa lanjut lagi. Semoga nanti pas di Cirebon bisa kebangun. Sudah pasang alarm. Mari coba kita istirahat dulu deh. Mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa angkutan kereta api. Di sini stasiun Cirebon Perujakan. Halo Rek, posisinya ngantuk banget tapi susah tidur ya. Saat ini kereta Jakatingkir sudah tiba di Cirebon, dilayani melalui stasiun Cirebon Perujakan. Sudah hampir jam 4:30 dan kita dijadwalkan singgah di kota Cirebon ini selama sekitar 5 menit. Sekarang sekitar jam 6 pagi ya. Jadi kalau arek-arek naik kereta Jakatingkir masih punya waktu sekitar 1,5 sampai 2 jam ya menikmati pemandangan dari dalam kereta. Ini sudah pagi, di luar sudah terang, dan you know what, pagi-pagi ini saya sudah pesan 1 gelas teh premium. Harganya 15.000, enak banget kita nikmati di sisa perjalanan pagi ini ya. Kereta Jakatingkirnya ada banget, dan kayaknya minum sesuatu yang hangat itu bener-bener pilihan yang terbaik. Ini muka-muka masih ngantuk banget, soalnya susah banget ya tidur di kereta itu. Dan kalau kalian sedang dalam perjalanan, terutama kalau lagi naik kereta api, jangan lupa untuk membudidayakan upacara minum teh ya. Mari ke teh. So, berapa sih ongkos yang harus dibayar untuk membeli satu tiket Jakatingkir dari Solo ke Jakarta? Jadi tiket kereta seperti biasa dibagi ke dalam beberapa subkelas ya. Nah untuk Jakatingkir ini subkelas terendahnya ada di subkelas S, harganya 190.000, dan harga tertingginya di subkelas CB sampai dengan 270.000. Bedanya apa? Itu subkelas hanya membedakan harga aja ya. Jadi secara fasilitas, secara teori sama saja.
Ini jadi kayak bentuk apresiasi gitu loh. Kalau arek-arek belinya jauh-jauh hari masih bisa dapat kemungkinan di supplies-supplies yang harganya lebih terjangkau. Beda dengan kalau arek-arek belinya udah mepet-mepet waktu keberangkatan, kemungkinan besar akan dapat di supplies yang harganya tinggi. Jadwal perjalanan kereta Jakatingkir itu terdapat 1 kali pemberangkatan, baik dari arah Jakarta maupun dari arah Solo. Untuk keberangkatan dari Jakarta, jadwal keberangkatannya jam 12 siang, perkiraan tiba di Solo jam 20:38, dan malam itu juga segera kembali dari Solo menuju Jakarta pukul 22:45. Itu dia, makanya saya bilang keberangkatan Jakatingkir dari Solo ini merupakan angkatan terakhir perjalanan, karena setelah Jakatingkir itu tidak ada jadwal keberangkatan lagi menuju Jakarta sampai esok hari baru ada lagi. Kereta Jakatingkir sudah tiba di stasiun Cikarang, disambut dengan keberangkatan kereta Bengawan ya, tujuan Purwosari juga. Buat arek-arek yang naik Jakatingkir mau turun Cikarang bisa ya, berhenti reguler. Nah, kalau yang Bekasi malah nggak bisa, jadi berhentinya di Cikarang aja. Pertama, saya harus disclaimer dulu ya, bahwa pada saat video ini dibuat atau direkam, kereta Jakatingkir dalam rangkaiannya full 8 ekonomi menggunakan armada Kemenhub yang semuanya merupakan armada ramah difabel. Dan jika arek-arek membeli 1 tiket kereta Jakatingkir, kira-kira apa aja yang akan didapat selama perjalanan? Jadi, yang pasti arek-arek akan duduk di dalam kabin yang berbanyak cukup udara, kemudian duduk di kursi jenis ekonomi Kemenhub yang masih memiliki sandaran punggung tegak lurus, saling berhadap-hadapan ya, kecuali untuk armada ramah difabel ini yang bagian ujung-ujung ini tidak saling berhadapan. Kemudian di bagian atas kita dapat menemukan sumber penerangan. Terus di samping kanan kirinya terdapat rak bagasi untuk tempat bawaan. Kemudian agak turun ke bawah kita bisa menemukan jendela yang dilengkapi dengan tirai. Dan di dekat jendela terdapat meja. Meja ini ukurannya paling besar ya di antara kereta-kereta yang lain.
Dan satu paket terdapat power outlet atau colokan listrik yang nggak boleh buat nyolokin kulkas 2 pintu atau rice cooker ya. Kemudian ekonomi ini tidak terdapat fasilitas hiburan berupa TV kayak di eksekutif. Terus apalagi ya? Kayaknya itu aja ya kalau ekonomi. Oh iya, di bagian ujung-ujung kabin terdapat 1 unit toilet. Jadi di dalam satu kereta terdapat 2 unit, masing-masing ada di salah satu ujung. Kayaknya itu aja sih fasilitas selama di perjalanan. Oh iya, jangan lupa kalau ekonomi meskipun perjalanan malam kita tidak mendapatkan fasilitas selimut ya. Fasilitas selimut hanya ada di kereta kelas eksekutif. Kemudian untuk makanan dan minuman semuanya berbayar. Kalau area-area membutuhkan bisa melalui kru restorasi atau datang langsung. Bagaimana kesimpulan perjalanan naik Jakatingkir kali ini? Yang pasti seru sih. Senang bisa ikut perjalanan Jakatingkir versi malam dari Solo ke Jakarta ya. Kalau melihat armadanya, untuk ekonomi Kemenhub seperti ini memberikan keleluasaan yang lebih baik dibandingkan ekonomi yang kursi 23, terutama dari segi ruang kaki ya. Apalagi kalau kalian duduknya berhadapan-hadapan. Kemudian suspensi terpantau cukup nyaman. Tapi ya ada sedikit pantingan mengingat saya ada di ujung belakang rangkaian ya. AC terpantau sejuk sampai yang dingin banget. Kemudian kekedapan suara cukup baik ya, mengingat saya ada di dekat pintu. Kemudian melihat jadwal perjalanannya, kereta ini tuh berangkatnya terlalu malam ya, jadi tiba di Jakartanya juga udah terang. Apalagi kalau buat para pekerja yang harus masuk kerja jam 8 ini terlalu mepet. Jadi kalau bisa dimajuin sih kayaknya lebih baik, tapi mungkin jadwal kereta di depannya juga udah padat ya. Apalagi dia tektokan ya, tiba di Solo dan harus segera berangkat lagi. Udah mau nyampe nih. Mari kita bersiap turun di stasiun. Kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Dear passengers, in a moment we'll arrive at our final destination of Pasar Senen Station. Mencatatkan kedatangan terlambat 2 menit saja, kereta Jakatingkir tiba di tujuan akhir stasiun Pasar Senen di Jakarta. Dan dengan tibanya saya di Jakarta, maka berakhir juga video perjalanan hari ini. Terima kasih buat arek-arek yang sudah berkenan nonton hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan bagian video ini ke seluruh penjuru dunia. Dan nantikan saya di perjalanan yang berikutnya. Pamit!